semuanya. Aduh, mudah-mudahan udah pada eh, nantiin IG Live kita, Amanat Institute. Kali ini kita bakal ngobrol seru bareng Mas Akhari atau Hari AA, Mas Akhyari Hananto. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa beliau, beliau adalah foundernya Good News from Indonesia dan sekarang beralih lagi jadi Good News from Southeast Asia atau from Asia Tenggara. Oke, wah dia udah dadah. Tunggu sebentar teman-teman. Kok aku malah dadah balik? Oke. Mas Ari, dan ini aku sambil nunggu Mas Ari gabung. Oke, Mas Ari, sebelum dirimu bersay hi, jadi aku sedikit mau ngebacain backgroundnya dirimu nih Mas, yang ada 2 lembar ini. To make it short aja, jadi Mas Ari ini sebenarnya lulusan Accounting dan Finance, S1-nya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi buka platform sosial media yang sampai followernya 400 ribuan lebih itu. Terus Mas Ari juga tahun 2011 dia pernah ikut program non-degree ke Foreign Service Institute Virginia, US, ambil Public Relations. Terus tahun 2012-nya di Florida Regional Center, ngambil Human Resource Management. Terus terbarunya tahun 2016 dia baru lulus dari Universitas Ciputra Surabaya, ngambil MBA dan special major-nya adalah Social Entrepreneurship. Mantap jiwa ini. Terus untuk pekerjaannya, aduh ini dari bank, dari pegawai bank, bagian risk management officer tahun 97. Wah gila, dia udah nguap. Masalah lu ini banyak banget, lu background-nya panjang banget. Ya udah deh, langsung juga dia pernah tahun 2009 jadi country coordinator Muslim Aid di Kamboja untuk Muslim Aid UK. Terus aduh banyak banget nih, 2014 sampai sekarang jadi media dan outreach koordinator di Monge Bay Indonesia. Wah ini seru nih ngomongin lingkungan, karena sebentar lagi tanggal besok ya, Hari Pohon Internasional, Hari Pohon Sedunia. Dan yang buat teman-teman yang pengen tahu nih, di mana sih latar belakang Good News from Indonesia, si platform yang khusus ngabarin berita-berita baik tentang Indonesia itu, beliau lah nih, orang ini nih, yang katanya mirip anaknya Ridho Roma ya. Ini kita berasa sama Pak Dede sama Abdel. Terus dia juga foundernya beranjak lagi lebih jauh lagi, tadi udah di lingkupnya Indonesia, sekarang dia juga foundernya Good News from Southeast Asia. Terus jadi strategic advisor-nya di ISEC lah. Buat teman-teman ISEC nih yang pengen dapat beasiswa, bolehlah jilat-jilat dikit nih Mas Ari. Gimana caranya? Dan currently dia juga digital consultant untuk subhanallah banyak banget. Ada Kemenpar, ada KPK. Wah, KPK ngadain digital consultant. Ini seru sih. Jadi gimana ini? PDAM Surabaya, US Embassy Jakarta, dan Pemkot Surabaya, Bu Risma. Jadi ini salah satu konsultannya Bu Risma, maybe. Dan juga yang terakhir, Kemenkominfo. Aduh gila, air gila banyak banget nih. Gue sekali pas sebutin background lo. Oke Mas, kira-kira ada yang ditentang nggak dari pembacaan background lo tadi, atau ada yang ingin lo tambahkan? Enggak, itu kenapa cuma 2 halaman, harusnya kan sampai 19 kalau nggak salah ya, Oh atau my 21 God. gitu. Mas, Kurang. orang sombong ya gosong Mas. Ya. Lo News from Indonesia, tapi lo nanti masuknya cover majalah Daya, Mas. Oke, Mas, ini deh kita langsung aja, Mas. Ya, Ceritain dong background lo buat Good News from Indonesia tahun 2008. Kenapa tuh, Mas? ada 3 fase ya. Pertama adalah fase ketika saya malu, bukan malu deh. Saya merasa kecil gitu ketika saya berada di luar negeri. Coba bayangkan saya waktu itu ke Solomon Island, Vera. Jadi Solomon Island itu negara yang, mohon maaf ya, masih agak terbelakang, ekonominya, pendidikan juga masih belakang, letaknya jauh di tengah-tengah Pasifik. Jadi kalau kita dari Surabaya ini harus ke Juanda ke Singapura ke Brisbane, Australia, dari Brisbane itu 4 jam naik pesawat ke tengah Pasifik. Nah, Wow. ketika saya turun nih dari pesawat nih, duduk gitu. Nah, dari sana tuh orang-orang Solomon tuh yang orangnya kayak kawan saudara-saudara kita di Papua gitu ya, besar-besar gitu. Kemudian kita ketemu papasan nih, mereka mau naik pesawat, saya mau keluar gitu.
Saya tanya mereka karena bawaannya banyak. Saya tanya, karena kan orang ya nggak bisa diem kan. Saya tanya, mau kemana nih? Where are you going? Dia bilang gitu. Si Akang teh mau kemana gitu kan, kalau orang Sunda teh bilang. Oh my Nah, God. Gak cocok, Mas. Oh, Mas. cocok kan. Terus mereka ada mungkin ada 7-8 orang. Mereka jawab, oh kita mau ke Malaysia gitu loh. Oh, ngapain ke Malaysia? Bawa barang banyak gitu, ngapain ke Malaysia? Saya tanya. Oh, kita mau vacation, mau liburan gitu. Kenapa nggak ke Indonesia yang lebih murah, lebih indah, lebih dekat? Saya bilang. Mereka bilang, nggak mau Indonesia, terlalu banyak. Mereka bilang dalam bahasa Inggris ya, you have too much fighting. Kamu tuh terlalu bertengkar satu sama lain. Itu tahun 2009. Oh my God. Itu di Solomon Island loh, coba bayangkan. Kemudian dari Solomon saya itu kebetulan transit di Singapura kembali, terus langsung ke UK, ke London. Nah, di sana itu ada satu, ini memang takdir Allah ya. Jadi di sana itu ada satu acara TV gitu, Vera, acara TV quiz gitu. Jadi ada 3 anak muda seumuran Vera gini, ditanyain tentang 3 anak muda berkompetisi. Masing-masing itu ditanyai, disebutkan satu negara, dan dia harus menyebutkan 3 hal tentang negara tersebut. Yang pertama nih, New Zealand. Wah, dia langsung sebutkan. Karena waktunya cuma 5 detik, waktu New Zealand, Lord of the Ring, bungee jumping, dairy farm, apa susu sapi itu kan. Yang kedua Jepang. Mereka langsung bilang Toyota, robot, teknologi, betul semua gitu. Nah, yang ketiga itu Indonesia gitu. Nah, saya yang nonton tuh deg-degan. Aduh, nggak enak rasaku. Gimana ini? Kumaha ya? Nggak enak rasaku. Dan waktu 5 detik itu hampir selesai. Dan udah tinggal detik terakhir dia tuh nyebut disaster. Jadi pertama negara kita nggak terkenal. Yang kedua sekali dikenal yang negatif. Disaster. Jadi ya, jadi itu yang membuat itu fase pertama. Yang kedua memang kita lihat waktu itu melihat bahwa anak muda Indonesia kurang bangga atau kurang mencintai bangsanya, bukan karena nggak cinta, tapi karena mereka nggak paham, nggak ngerti apa yang harus dicintai gitu loh. Makanya kita kemudian kemukakan, kita tampilkan berita-berita baik, kabar-kabar membanggakan dari seluruh Indonesia, dari berbagai sektor, dari mungkin pertahanan, dari ekonomi, dari politik, dari diplomasi dan lain-lain. Itu munculnya seperti itu, Vera. Ada 3 fase, 1 fase lagi? Tadi baru 2. Nah, ya fase terakhir itu sebenarnya kita melakukan survei waktu itu tahun 2009, kira-kira bulan September Oktober. Kita melakukan survei bersama dengan kawan-kawan dari Muhammadiyah di Jogja. Jadi surveinya itu pada dasarnya surveinya UNDP untuk menilai sejauh mana program rehabilitasi pasca gempa Jogja 2006 kan. Nah, ini 2009, 3 tahun setelah gempa itu usaha-usaha PBB itu udah berhasil atau belum. Nah, saya bilang ini kalau cuman itu tok kok kurang ya, tak tambahin deh gitu. Bagaimana? Jadi kita keliling tuh mulai dari Jogja, Klaten, kemudian sampai ke timur, sampai ke perbatasan Jawa Timur tuh. Bertemu dengan ribuan orang, hampir 4.000 orang selama 3 bulan itu. Wow. Kita setiap orang itu ketemu, ya kita ada ratusan relawan gitu. Jadi setiap anak muda yang kita temuin, kita tanyain 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Anda memandang Indonesia di masa depan? Pesimis atau optimis gitu. Pertanyaan kedua, mengapa gitu. Yang mengagetkan ya Vera ya, 83% mereka bilang mereka pesimis Indonesia bisa menjadi negara maju, bisa mengejar ketertinggalan, bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan segala macam. 83%, ngeri kan? Banyak banget. Gede banget itu. Nah kemudian pertanyaan kedua, mengapa gitu? Jadi ribuan jawaban tuh kita sortir, berminggu-minggu. Jadi ribuan jawaban itu ternyata muaranya ya sama. Mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang Indonesia, tidak mendapatkan informasi yang mengganggalkan tentang Indonesia, bahkan mereka kadang mendapat informasi yang salah tentang Indonesia. Yang salah itu misalnya begini, kita pernah ketemu waktu di Malang ya, di sebuah kota di Jawa Timur gitu, SMA. Ya, saya tanya kepada anak-anak SMA itu, sebutkan satwa asli atau satwa endemik Indonesia gitu.
Bayangkan ya, banyak yang menjawab singa, banyak yang menjawab kudanil, jerapah gitu. Ya ada banyak, bukan satu dua banyak. Artinya sampai sejauh itu mereka ketidaktahuannya tentang Indonesia. Jadi dari situlah kemudian tiga fase itu kemudian we have to do something, someone has to do something lah kira-kira gitu. Kemudian lahirlah Good News from Indonesia itu. Awalnya sih kecil aja, maksudnya sampai sekarang juga kecil. Tapi awalnya dulu bayangkan dulu saya nulis sendiri di blogspot dulu, dan satu hari itu diklik 3 kali itu artikel saya tuh. Diklik 3 kali. Yang dua saya, yang satu saya nggak tahu siapa gitu. Nah kemudian lambat laun mulai mendapatkan traction, dikenal orang. Saat ini kami mampu menjangkau impression kami itu setiap bulan di seluruh kanal tuh hampir mencapai 200 juta setiap bulan. Gila sih. Seluruh kanal ya. Ya, jadi kemudian kita juga punya banyak program, kita juga berkolaborasi dengan hampir semua elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pemerintah, tokoh agama, dan kita sama sekali tidak main politik, artinya kita berdiri di tengah-tengah. Jadi tidak boleh ada posting satupun yang mengindikasikan kami mendukung satu pihak gitu, nggak mau. Kami berdiri di tengah-tengah. Jadi misalnya nih dalam ranah pilpres begitu ya, itu tokoh-tokoh dari A kita undang, tokoh-tokoh dari B kita undang, gitu. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Kami ingin semangat kita saat ini untuk memberikan wacana baru gitu, Vera, bahwa Indonesia is not about politics only, tapi buat persatuan dan segala macam. Banyak banget. Aduh, tapi ini judulnya kan Good News from Politics nih, by the way. Judul obrolan kita. Okay. Tapi sebelum nanya nih, kira-kira Mas tadi kan Mas Ari bilang ada yang Mas Ari ngadain survei. Itu by the way atas keinginan Mas Ari sendiri dan teman-teman ketika itu, atau ada satu lembaga yang tanda kutip mensponsori? Nah, awalnya itu kita waktu itu pergi ke sebuah kota namanya Bantul ya, sebuah daerah di Bantul, kecamatan di Bantul. Okay. Ya, Bantul di kabupaten di Jogja gitu ya. Dan waktu itu jadwalnya waktu itu udah nemuin 86 keluarga gitu. Nah, kok kebetulan hari itu tuh kita di keluarga itu yang nemuin tuh anak muda semua, karena kan masih libur sekolah ya, kemudian habis hari libur. Kemudian juga ada teman-teman yang mulai isu, Mas kenapa nggak ditanyain aja itu, kira-kira tambahan pertanyaan apa? Tak tambahin pertanyaan. Nah, hari itu kita mendapatkan 23 atau 25 jawaban, dua pertanyaan itu. Saya bilang, kenapa nggak kita bikin semuanya aja ya gitu loh. Oh nggak cukup orang. Nah kita kerjasama dengan kawan-kawan dari Muhammadiyah di Jogja. Kebetulan saya juga aktif di sana gitu. Dan ratusan relawan kita terjunkan setiap hari, nemuin mereka. Kadang-kadang sehari ketemu 23 orang, satu orang tuh 23 anak, kemudian ada yang cuma 5. Tapi the whole time itu total kira-kira 3.800-an lah responden gitu ya, yang gitu. Iya. Oke, dan ada 83% dari 3.008 responden itu bilang pesimis dengan keberadaan Indonesia pada tahun 2009. Ya, artinya mereka ketika kadang ada pertanyaannya di craft masing-masing, misalnya Indonesia bisa nggak sih seperti Korea, atau Indonesia bisa nggak sih seperti Jepang gitu loh, atau Indonesia bisa nggak sih ngejar Thailand misalnya gitu ya, yang moderate. Mereka bilang enggak gitu kira-kira. Kenapa sih enggak? Masa ini kita itu nggak pernah maju, misalnya wisata kita turun, kemudian devisa kita turun, ekspor kita turun, itulah jawabannya. Artinya mereka jawab seperti itu karena mungkin nggak ada informasi masuk mereka. Betul. Dan by the way, buat teman-teman nih, pertama kali aku kenalan sama Good News from Indonesia itu, Mas, jadi waktu itu aku ada tugas kuliah, Mas, untuk menceritakan tentang Indonesia ke teman-teman foreign, teman-teman asing. Dan aku nyari berita tentang Indonesia tahun 2009, 2009 akhir atau 2010 awal, itu susahnya setengah mati. Dan aku nyemplung tiba-tiba, apa nih Good News from Indonesia, dan waktu itu masih blogspot atau WordPress, pokoknya belum, sekarang kan udah .org ya. Nah, ini bener nggak sih, ini siapa sih yang nulis gitu. Dan aku naikin salah satu beritanya waktu itu tentang Jogja, tentang yang abis betul tadi yang disaster
tahun 2006 itu gempa bumi waktu itu kan. Iya, 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 iya. Ya, dan itu yang ada loh banyak juga berita bagus tentang Indonesia, dan Ya, teman-teman ya. aku waktu itu I was in Italia before, dan itu kayak ini beneran Viara dari Indonesia. Emang ada yang kayak gitu? Sedih juga sih. Kamu Dan thank you so dulu much. di Italia Kenapa, dulu Mas? ya? Yes, aku dulu di sana, Mas. Yang nyari mie instan tuh bukan? Mas, Ya. ya. Aku. Iya. Cuma bisa bilang, iya, Amazing, oke. amazing, amazing, amazing. Oke, lanjutin, kita ngobrol nanti. Lanjut itu nanti ya, Mas. Oke, Mas, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Mas. Tadi karena Mas Ari ini background-nya itu memang di bidang sosial media. Terus, sorry, background pendidikannya itu di bidang ekonomi dan akuntansi. Tapi kenapa kok sekarang mau terjun ke bidang sosial media? Ini pertanyaan dari Ifami 17. Bagus, bagus, bagus. Pada dasarnya background saya ekonomi ya, ekonomi as a whole. Jadi mulai dari ekonomi mikro sampai ekonomi makro. Pada dasarnya kalau kita lihat Good News from Indonesia itu awal-awal, kira-kira 5 tahun, 6 tahun awal itu isinya tentang mostly ya 60% tentang ekonomi. Nggak banyak orang yang tahu misalnya Indonesia itu produk domestik brutonya berapa. Kemudian misalnya pertumbuhan ekonomi kita berapa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian misalnya devisa kita. Kemudian yang lain-lain, ekspor kita, impor kita, dan segala macamnya itu. Jadi itu kemudian pada dasarnya itu kehidupan kita itu nggak lepas dari apa namanya dari sektor-sektor itu gitu. Dan saya rasa sih salah satu yang paling bisa menggenjot rasa optimisme orang Indonesia adalah melalui berita-berita baik dari bidang ekonomi gitu. Karena orang kan bilang bahwa kita apa namanya kita kalau dibandingkan dengan ini jauh banget, enggak sih. Ketika misalnya kita sampaikan nih Indonesia itu adalah apa namanya negara dengan ekonomi terbesar kelima di Asia. Mereka, iya dong, ya gitu misalnya gitu. Tahu aku juga. Nah misalnya terus kita betul, dan kita tuh negara dengan manufacturing output terbesar keempat di Asia setelah China, India, Jepang, baru Indonesia. Korea tuh mbak kita. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ketika kita mulai masuk ke ranah ekonomi, karena ekonomi kan banyak banget ininya, apa namanya turunannya, dan ternyata banyak orang yang mulai kemudian bertanya-tanya gitu loh, kok bisa sih, beneran nggak sih gitu. Dan bahkan ada banyak dan akhir-akhir ini pun kita mulai menemukan pola bahwa anak-anak muda Indonesia mulai ada kecenderungan tertarik lah dengan sektor ekonomi, berita-berita terkait ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi pada dasarnya 60% awalnya berita dari GNF itu sekarang udah mulai banyak, tapi dulu awalnya tentang ekonomi, dan alhamdulillah dari situ kita mulai dapat traction dan menjangkau banyak orang gitu. Wow, aku baru tahu, Mas. By the way, tadi bilang Indonesia adalah negara keempat terbesar manufacturing output. Itu manufacturing output tuh maksudnya apa? Aku yang bukan anak ekonomi, jadi ini apa nih? Jadi misalnya Judul begini, lagu. Indonesia itu bisa juga itu. Jadi manufacturing output tuh jadi kita punya apa namanya kalau kita misalnya ini punya, gini deh, mudahnya begini. Manufacturing adalah kemampuan sebuah bangsa untuk menghasilkan sesuatu, produk manufaktur. Misalnya ini nih charger, ini produk manufaktur nih. Sisir, ini manufaktur juga nih. Terus handphone itu manufaktur. Nah, entah itu dipakai atau enggak, tapi kapasitas kita terbesar keempat gitu. Nah, itu dari manufaktur. Tapi yang paling menurut saya yang paling disukai orang Indonesia, anak muda sekarang ini adalah tentang PDB. Produk domestik bruto. Kita itu sudah mulai apa namanya kemarin bulan Juli ya, kita sudah melewati Meksiko. Jadi kita udah peringkat 15. Ya, Meksiko di bawah kita. Padahal iya, lagi pandemi ya padahal ya. Tapi ya, lagi pandemi. Ya, Meksiko juga parah kan. Jadi kita parah tapi nggak separah mereka ini ya resesinya gitu. Kemudian kita juga sekarang udah peringkat 15. Jadi naik sedikit lagi sudah kita melewati Korea, kemudian melewati Turki, kemudian melewati Brazil dan lain-lain. Jadi pada dasarnya itu sih ininya gitu. Yang penjelasan tentang manufacturing output itu ya teman-teman, itu bukan judul lagu ya. Itu kata gue sih, Mas, judul lagu. Ini apaan manufacturing output? Oke.
Next ke pertanyaannya Mas. Dari Damar Komodo Mas. Akun sosial media favorit Kak Ari itu apa? Bright side. Bright Kenapa? side. Bright side itu Jadi emang ya bright side, bright ya. Jadi apa namanya? Dia pada dasarnya sama kita, we share the same purpose, same goal untuk mengabarkan hal-hal yang positif tentang Indonesia. Bright side lebih kepada hal yang ringan gitu ya, tentang hubungan keluarga, tentang hubungan pertemanan, hubungan dengan kita, dengan lingkungan sekitar kita, dengan tetangga, dengan hewan, dengan tumbuhan dan segala macamnya itu. Tapi pada dasarnya tujuannya satu. Saya pernah ikut foundernya itu, ikut Zoom-nya kira-kira bulan Agustus lalu, dan sama kita sudah terlalu banyak hal-hal yang buruk terjadi di sekitar kita, satu, kedua, dan diberitakan, kedua, dan di-share lagi oleh kita juga, yang ketiga. Lemes lah kita lama-lama. Akhirnya muncullah bright side lah, kemudian ada muncul lagi positive news, kemudian ada beberapa lagi, sekarang sedang muncul. Jadi kalau bahkan istrinya bintangnya itu siapa, Vira? Ntar, atau The Quiet Place apa? John Krasinski. Oh, iya, itu suami istri itu. Iya. Emily Blunt sama John Krasinski. John Krasinski itu juga punya ini yang sama. Dia bilang bahwa okay, this is enough. Saya mau bikin the good sides of information gitu. Dan gede banget gitu kan. Oke. Jadi, mau apply ke sana Mas enggak? Dia yang mau apply ke saya, saya masih mikir-mikir lah. Ntar dulu lah saya pikir. Astagfirullahaladzim, orang sombong, tapi dia banyak banget pencapaian, jadi aku nggak bisa ngomong karena emang keren abis. Oke. Keren Mas. Oke Mas, ini menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Damar Komodo Mas. Jadi pertanyaannya nih, selain bright spot, positive news, sebutkan 3 akun either Instagram atau Twitter yang Kak Ari rekomen untuk di-follow sama teman-teman Amanat Institute. Oke, kawan, satu ya Tirto. Ya, Tirto itu mereka in-depth news, dan saya mulai bisa, reputasinya sudah mulai bagus ketika akhir-akhir ini. Dulunya ya nggak tahu ya, tapi akhir-akhir ini mulai berdiri tengah-tengah sama itu. Kedua, saya rasa Republika itu, karena saya aktif di organisasi Islam juga. Republika itu punya khasanah keilmuan yang mengedepankan Islam yang moderat, Islam yang damai dan segala macamnya. Terus yang ketiga, tentu saja kawan-kawan tuh rekomend ada 2 lagi. Satu @gnfi, yang kedua @casia.co. Promosi ya, produk sendiri, tapi followernya Mas sudah 400.000 Mas, ngapain dipromosiin lagi? Itu malah aku yang pengen naik sampai 400.000 itu gimana? Kalau yang si Asia itu pernah hilang di blokir. Dulu waktu followernya sudah 128.000. Jadi yang sekarang tuh kita mulai lagi. Waktu itu ada yang kita repost seseorang yang punya gambar komodo lagi berkelahi gitu, video gitu. Oh, ini punya saya dan segala macamnya itu. Dan ternyata itu punya orang lain, dan orang lain itu ngelaporin akun saya. Akhirnya oleh Instagram di take out gitu. Wow, jadi 128.000 bye-bye followers itu. Aduh, aku aja yang bukan punya akunnya kayak ngedengernya telek, apalagi dia yang buat yang ngurusin ya. Yeah. Kayak aduh, horor juga. Sekarang. Hati-hati pokoknya kalau. Betul, dan kalau nggak salah mulai nanti tanggal 20 Desember itu Instagram punya another kebijakan yang baru lagi yang lebih memperketat untuk meningkatkan keoriginalitasan konten. Kalau misalnya kita repost tanpa izin atau mungkin ngasih head speech atau apa, itu bisa langsung di take down akun Betul. kita. Dan sekarang kan mereka sudah menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi ada gambar yang kira-kira memicu violence, memicu hoax, memicu hate speech, memicu kemarahan orang, memicu hal yang sensitif. Itu mereka bisa take down gitu. Oke, jadi hati-hati buat teman-teman. Oke, next question Mas, dari Popitia Mas. Dari bejibun konten GNFI atau sekarang ditambah Good News from Southeast Asia,
dia pengen nanya konten yang insight-nya paling tinggi. Ini boleh nggak sih? Oke, boleh banget. Boleh, Gitu. boleh banget, boleh banget. Jadi ada dua ya, ada dua. Jadi yang insight-nya paling tinggi itu adalah Mm-mm. apa namanya konten-konten yang memicu reaksi orang, memicu komentar orang. Mm-mm. Ada dua. Yang pertama adalah tentang perbandingan. Contoh misalnya nih, apa namanya kota daerah-daerah paling dingin di Indonesia, itu di setiap provinsi di Indonesia. Jawa Timur ini, kemudian di Jawa Tengah ini segala macam. Atau mungkin kota-kota paling dingin di setiap provinsi itu kita. Nah itu kita put out into the map. Itu mereka, wah ini saya masuk. Gitu kan. Oh provinsi saya masuk. Nah, ya, jadi ini terus kemudian di-share, kemudian ini provinsi masuk atau mungkin ini kira-kira satu. Yang kedua ranking. Ranking itu misalnya adalah contoh misalnya kampus-kampus kejuruan atau kampus-kampus teknik terbaik di Indonesia misalnya, atau kampus-kampus terbaik di Indonesia kayak gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang paling apa namanya, atau misalnya maskapai-maskapai paling tepat waktu itu di ranking. Kemudian bandara-bandara yang wifi-nya terkencang misalnya kita ranking segala itu terlalu tinggi gitu loh. Karena apa? Pasti ada yang memicu. Enggak, saya pernah masuk di bandara ini lelet banget. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi yang memicu insight-nya tinggi atau nggak tinggi itu engagement. Itu saja. Jadi apapun yang memicu engagement-nya tinggi, itu pasti insight-nya bagus. Dan selama ini di GNFI maupun di Asia yang tinggi itu yang seperti itu. Ada yang perbandingan atau ranking. Contoh misalnya nih perbandingan tuh hal sederhana aja. Misalnya logo Jawa Timur dengan logo Jawa Tengah, logo Jogja, logo Jakarta, logo Jawa Barat, gitu kita sandingkan gitu, ya kita bandingkan gitu. Itu mulai banyak yang komentar, logonya jelek, logonya bagus, kayak gitu nggak masalah. Ya orang kan ya, maksudnya ya dunia digital tuh macam-macam isinya, ini kan memicu engagement tinggi, nah itu yang kemudian memicu insight yang bagus gitu kawan-kawan. Wow, jadi buat teman-teman admin yang nonton di sini, ya perbanyaklah konten-konten perbandingan ya, biar engagement tinggi, insight-nya bagus. Itu contoh-contohnya ada di si Asia maupun di saya kebetulan tadi barusan posting di si Asia nih tentang sebentar ya saya cek. Oke. Ini ya misalnya nih Agoda itu situs travel ya, itu apa namanya meranking negara-negara di dunia yang paling ingin dikunjungi oleh orang setelah pandemi, gitu kan? Ada 10 negara. Ada 10 negara nih. Nah, ternyata Indonesia masuk gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah. Akhirnya kita dapat positif news ya selain positif COVID. Habis ya apalagi masa sekarang, maksudnya ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman tenaga kesehatan atau yang lain yang berkecimpung langsung berhubungan langsung dengan teman-teman yang sedang terjangkit dengan COVID-19. Tapi memang terkadang kita banyak another story dari COVID-19 daripada hanya sejumlah orang-orang yang kena, we need that. Tapi ya adalah pasti banyak positif news di BTS-nya gitu, behind the scene dari cerita-cerita kena COVID-19 itu. Iya, banyak hal yang bagus. Next lagi. Wah, ini agak-agak dapur nih. Ngomongin tentang kayak HRD-nya GNFI nih dari Halo Atta. Mas, gimana caranya jadi konten kreator di GNFI? Digaji nggak? Digaji, dapat THR, kemudian dapat makan siang. Kemudian kalau traveling juga kita kasih. Traveling kalau keluar pulau nggak naik sepeda, naik pesawat juga, gitu kan. Terus dapat banyak benefit ya. Tapi intinya di konten kreator di kita itu memang dibutuhkan, ya sama juga ya, kita startup dibutuhkan orang yang tentu saja gerak cepat ya, kemudian punya inisiatif, karena di kami itu berusaha, saya sendiri sudah lama meminimalisir supervisi. Jadi orang yang masuk itu supervisinya sedikit saja, biar mereka membludak itu kan, punya inisiatif, punya kreativitas, biar dikeluarkan. Akhirnya banyak tim-tim kami, entah itu penulis maupun tim desainer itu membawa warna baru, nafas baru, darah baru, desain baru, tema-tema tulisan baru, kemudian topik-topik baru dan segala macamnya.
Yang penting itu sih salah satu kunci memenangkan persaingan di abad ini nih. Itu adalah multitasking. Jadi kalau saya percaya, saya pribadi percaya, boleh setuju nggak boleh enggak, ini bukan masanya menjadi spesialis lagi. Ini masanya menjadi generalis. Jadi semua hal dilakukan dan semua hal bisa dilakukan, semua hal tepat waktu dilakukan, deadline terpenuhi, hasilnya mantap. Nah itu generalis. Dan kita harapkan di Good News Flow Indonesia semua orang melakukan itu. Gitu. Saya melakukan semuanya. Kalau let's say Asia itu saya nulis sendiri, saya desain sendiri, saya posting sendiri, saya dibully sendirian, saya jawab DM sendiri dan segala macamnya itu. Selesai, kapan waktunya? Waktunya ada. Kemudian saya juga masih nulis di tempat lain, saya ngurusin mau ngabai, malam masih bisa nonton Netflix, ya, kemudian pagi-pagi masih bisa jalan-jalan di Surabaya, gitu. Multitasking. Gitu. Masa depan itu, ini kok jadi ngomong masa depan kayak Elon Musk ya, tapi nggak apa-apa. Jadi masa depan itu miliknya kaum generalis, ya, bukan kaum spesialis. Begitu, wah, ini kuat nanti buat teman editor yang nanti masukin video ini ke IGTV ataupun ke YouTube channel yang Amanat Institute. Jadi masa depan itu bukan milik kaum spesialis tapi kaum generalis. Mantap, dapat kuat ya teman-teman ya. Next Mas, dari Gilang nih Mas, pengen nanya Mas, lowest moment selama mengembangkan GNFI. Lowest moment itu, jadi GNFI itu pada dasarnya saya masih pegang sendiri sampai kira-kira tahun 2015 ya. Artinya, maksudnya konten, kemudian konten, terus posting, desain segala macam. 2015 kita kemudian baru bentuk tim. Nah, pada dasarnya sih GNFI itu sering banget dibully, sering banget gitu. Karena terutama kalau ngomongin tentang era-era politik. Jadi ketika dulu kami aktif di zamannya Pak Presiden SBY, kami dianggap sebagai ini corongnya pemerintah. Sekarang pun juga kami ini corongnya pemerintah dan segala macam. Dan kadang-kadang itu dibully itu nggak masalah, tapi kemudian ketika mereka mulai nyerang pribadi, kemudian ngehack akun saya gitu kan. Kemudian ya bukan sedih, bukan nangis enggak, tapi ada ya orang kayak gitu tuh. Bayangkan dulu ya, saya ingat sekali ya, 2012 atau 2011 kalau nggak salah, atau 2012. Saya itu pernah lagi live interview nih di salah satu TV swasta malam-malam gitu. Jadi waktu itu website masih saya pegang sendiri dan segala macamnya. Kemudian hostnya itu bilang, nanti berita-berita baik yang lain bisa kalian ikuti di bawah ini, ada tulisannya www.goodnewsfromindonesia.id misalnya gitu. Nggak nyampe sebelum itu udah hilang tuh website itu, dihack. Lah? Iya, sampai segitunya gitu. Gila ya, padahal nggak melakukan apa-apa ya, cuma di interview doang. Ya, karena dia dibilang ini corongnya pemerintah, ya, ini corongnya ini propaganda dan segala macam. Which is ini sampai sekarang juga ya lowest. Gitu, jadi ya? Terus kemudian salah satu yang menurut saya bukan loss lah, tapi yang nggak sampai hati gitu. Jadi waktu itu kan karena keterbatasan kami ya, saya waktu itu masih kerja, kemudian dananya belum ada pendapatan dari GNFI, jadi diundang ke sana kemari, ngasih kuliah, ngasih ini segala macamnya itu. Ya kadang-kadang ada yang harus saya tolak gitu karena jauh banget. Di Medan tuh kan tiketnya aja berapa, di Ambon dan segala macam. Akhirnya itu kemudian sampai rumah tuh aduh gimana ya gitu. Nah dulu kan belum musim Zoom, belum musim streaming kayak gini ya, jadi ya itulah kira-kira yang lowest sih Vera. Tapi pada dasarnya ya, siapa tadi yang nanya, intinya begini, melakukan kebaikan apapun itu bersiaplah untuk hal-hal yang lowest tadi itu, karena pasti 100% ngalamin. Karena apa? Kalau nggak ngalamin berarti we are not there yet, kita belum ngapa-ngapain gitu. Jadi sekali lagi ingat pesannya Pak D. Steve Jobs, jadi kalau jatuh pulang 5 kali ya bangkitnya 6 kali. Jadi if you make something better atau if you make something better, you have to do it until you have happen. Ya sampai jadi kalau kamu pengen menjadi orang yang sukses, melakukanlah banyak hal, bekerja keras sampai ada orang bilang kamu melihara tuyul, kira-kira gitu lah.
Piala Tuyul, ini giant followernya GNF itu. Oke, next question nih Mas. Tadi dari Gilang, sekarang ada dari Ratna Wija 1117. Nah, dia nanya gini Hmm. Mas tadi. Oh, tadi nanya lowest moment, ini nanya highest achievement selama ngembangin GNFI. Highest achievement ada dua hal ya. 2012 saya dinobatkan sebagai the most influential netizen oleh kayaknya Vera ada deh waktu itu ya. Ada, Eh ada. ya waktu di Pacific Place ya ini ya, saya malah nggak bisa Yes. datang. Ya, itu 2012 kalau nggak salah. Kemudian 2015 anugerah apa namanya anugerah komunikasi Indonesia dari Kominfo. Dan sebenarnya yang itu salah satu high ya, tapi yang highest itu sebenarnya adalah ketika eh, pesan-pesan yang kami sampaikan itu sampai ke banyak orang. Jadi bayangkan ya, pagi ini saya nulis tentang bagaimana cerita tentang Vietnam gitu kan. Dan sudah di-share oleh ratusan orang, bahkan di WA pun saya dapat kiriman itu di grup-grup WA alumni itu dapat kiriman itu tulisannya bagus. Nah, itu high achievement ketika kami mampu membawa aura, membawa semangat optimisme akan bangsa Indonesia, akan masuk ke Indonesia kepada semakin banyak orang atau begitu banyak orang. Itu highest achievement-nya itu. Wow, keren loh. Aku yang tahun 2012 itu mewakili GNFI. Ikut dong, Iya, aku iya. ngintil, Mas. Itu aku masih kayak, aku bagian dari GNFI. And I was very proud, very, very proud of it. And Thank you, sekarang thank pun you. aku belajar banyak. By the way, aku salah satu content creator juga di Amanat Institute. Dan teman-teman, Good News from Indonesia itu salah satu platform belajar aku cara nulis, buat konten yang menyenangkan, terlepas baik atau tidak. Tapi aku banyak belajar dari Good News from Indonesia. Dan ini nih dendang quotes-nya. Next question, Mas. Karena kita judulnya itu adalah Good News from Politics sekarang. Aku pengen nanya nih, Mas Ari punya politikus kesukaan? eh Tidak sepenuhnya politikus, tapi dia main juga di Oke, politik. Ada beberapa orang sih. oke. Eh Satu Who are they? Pak Dahlan Iskan, Oke. kemudian Sama-sama Surabaya nih. iya sama-sama dari Surabaya, kemudian Pak Oke. Dino Patijalal. Mereka meskipun bukan orang politik, tapi beliau dekat dengan politisi, Pak apa namanya Dino Patijalal. Eh, ya kemudian yang ketiga itu ini yang mungkin nggak banyak orang yang setuju dengan saya, tapi saya kenal beliau orang pandai itu Mas Fahri Hamzah. Beliau orang yang artinya punya konsistensi, artinya nggak macam-macam lah kalau maunya dia ini. Nah, pada dasarnya itu dari tiga orang ini punya karakter yang beda-beda nih. Yang satu tuh praktis, orangnya praktis banget Pak Dahlan. Satu mau ini tung. Pak Dino Patijalal itu diplomatis ya. Kemudian apa namanya dia bisa membuat orang yang tidak mau menjadi mau dengan cara diplomatis dia. Nah, kalau Pak Fahri Hamzah Fahri itu Hamzah. sodo aja, sodo, gitu. Nah, tiga ini pada dasarnya bukan masalah personnya, bukan masalah dia dari partai apa atau dari Kuba atau apa enggak, tapi dari karakter tiga ini kita bisa belajar banyak hal. Betul banget. By the way, untuk Pak Fahri Hamzah pun aku terlepas dengan cara dia berbicara atau mungkin sudut pandang politiknya, tapi aku sering banget nonton video-video beliau dan beliau selalu nyebutin buku-buku yang dia baca dan kira, Betul, ini betul, orang betul, harus baca betul. berapa buku, banyak Saya banget. saya pernah satu pesawat dengan beliau dari waktu itu dari Mataram ke Jakarta ya. Dan jadi 2,5 jam itu kok ya dia mau dengan saya bukan I'm nobody gitu. Dia nggak kenal saya dari GNFI, nggak kenal teman, saya ajak ngobrol. Dia ngobrol dan sekali lagi betul tadi Vera tuh dia menyebutkan begitu banyak referensi buku yang Bukunya. jadi saya tuh kadang-kadang kalau ketemu orang tuh jarang yang merasa kecil gitu, tapi sama dia tuh saya Kecil banget. kecil. Ya. Nah, Dia ini sekali lagi terlepas dari sorry, sorry. politik ya, terlepas dari dia dari partai apa atau kubu apa, tapi karakter dia, personifikasi dia, dan bagaimana dia mendapatkan ilmunya itu yang kemudian saya perlu highlight lah kira-kira gitu. Ya, pokoknya kalau buat Pak Fahri Hamzah, you are what you read ya, Pak. Mungkin Bapak Yes. sekali-kali bisa baca bukunya Bude Sumiati lah, Pak, biar selalu dikit, Pak. Keren Iya. banget. Bapak Dahlan Iskan udah, dia memang dedengkotnya Jawa Pos. Nah, ngomongin Dahlan Iskan karena dia memang pempertama di bidang jurnalistik nih, Mas Ari.
saran Mas Ari dong buat dunia jurnalistik Indonesia saat ini, apalagi lagi. Oke, begini ya. Ini kepada para jurnalis yang nonton ini, don't take it too harsh. Artinya, jangan masukin hati gitu lah, jangan masukin hati. Intinya tidak ada produk jurnalisme yang independen. Karena apa? Yang nulis itu jurnalis, dan jurnalis itu bukan robot, dia manusia yang punya perasaan, punya pilihan-pilihan politik, punya ideologi politik, punya tokoh panutan, punya junjungan dan segala macamnya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang murni independen gitu. Nah, tapi kalaupun seperti itu, tapi at least jadilah kami berharap jurnalisme Indonesia itu jurnalisme yang mempersatukan, yang menyatukan, yang mencerdaskan, yang kemudian membawa bangsa ini maju ke depan. Kita masih melihat di Indonesia itu jurnalis membenturkan satu kelompok dengan yang lain, kemudian jurnalis yang ikut-ikutan menyerang satu tokoh terus-terusan, begitu kan? Ada juga jurnalis yang kemudian mohon maaf ya, apapun yang dilakukan oleh misalnya pemerintah, gitu ya, itu selalu dicarikan pembenaran dan segala macam itu. Dan saya rasa sih ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika itu juga parah sekali. Mohon maaf ya. Trump itu sejak dia sebelum menjabat 2016, 2 tahun sebelum menjabat itu dia terus-terusan diserang oleh media-media yang terafiliasi dengan kaum Demokrat gitu. Ya, dan semua nggak ada yang baik dari Trump itu kalau menurut mereka. Bahkan hal-hal yang baik pun nggak diberitain gitu. Dan di Indonesia juga nggak beda jauh rasanya itu. Dan menurut saya sih ini sudah waktunya diakhiri. Indonesia sudah cukup terpolarisasi lah menurut saya. Jadi bayangkan ya, dua kubu ini sudah tiap hari dus gini terus gitu loh. Cobalah menjadi penengah, buffer di tengah. Saya di tengah, GNFI di tengah, Viera di tengah, dan kawan-kawan di tengah. Buffernya biar lebih besar lagi. Nah, jurnalisme itu di sini nih. Jadi memisahkan antara dua yang berkubu, mendamaikan, menyatukan, mencerdaskan, kemudian membawa maju gitu loh. Wow, iya sih. Tapi setuju. Soalnya ini ada yang nanya, kemarin sih kan kita kemarin ngomong sama Mbak Tantri Murdopo juga, dia salah satunya anchor Metro TV. Pertanyaannya, ada nggak sih jurnalis yang independen? Dan ini terjawab sudah. Jurnalis mau apapun mereka manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan mau nggak mau apa yang mereka tulis itu ada background mereka kebawa dengan apa produk karya. Oke, next. Ada tambahan sedikit. Pada dasarnya sih, kalau misalnya kita punya, fine lah. Kita punya ideologi sendiri, punya pandangan politik sendiri, tapi kita punya moral kompas. Jadi ada moral, ada kompas moral di depan itu, bahwa ini baik, ini nggak baik bagi bangsa Indonesia, ini baik bagi Indonesia. Pakai moral kompas itu gitu. Jangan karena saya suka tokoh ini, dia benar terus. Saya nggak suka tokoh ini, dia salah terus gitu. Dan ini mohon maaf, ini yang terjadi juga di Indonesia gitu. Karena apa, sekali lagi, jurnalis, wartawan, reporter, penulis itu mereka bukan robot. Jadi mereka manusia dan punya ketidaksukaan, punya kesukaan, punya preferensi dan segala macamnya itu. Terakhir, silakan lanjut. Keren. Aduh, aku ini berasa kuliah 2 SKS. Sekarang lagi musim gitu, berasa kuliah 2 SKS. Iya, ya udah deh. Oh, ada meme-nya. Ada meme-nya. Oke, Mas, next question, Mas. Dari Fatah Hayer nih, Mas, dia nanya, buku terakhir yang dibaca dan film terakhir yang ditonton, dan apa yang didapat dari kita? Film terakhir saya itu tiap malam nonton film, tapi film terakhir yang saya tonton adalah Masya Allah. Oke. Film terakhir yang saya tonton adalah The Caliber. Nonton Caliber. Itu spoiler dong nanti kalau saya bilangnya. Di Netflix ada kan? Di Netflix ada Calibre. Calibre. Jadi itu tentang sebuah bagaimana satu pasangan orang tuh memanage kepanikan, memanage ketakutan, kekalutan menjadi sebuah sesuatu yang unmanageable, dan mereka menerima dampak dari apa yang mereka buat. Kira-kira itu. Kemudian buku yang terakhir, buku terakhir yang saya baca sebenarnya bukan buku, tapi
bentuknya PDF tapi 2000 halaman ya, sama dengan buku ya. Itu namanya The Mega Shift. Mega Shift. Jadi bagaimana tatanan dunia baru itu terjadi di dunia, bahkan di Asia, bahkan di Asia Tenggara. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu ekonomi atau ukuran ekonomi yang paling besar itu pertama adalah Indonesia. Kemudian kedua Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam. Nah, gara-gara pandemi ini, sekarang urutannya menjadi Indonesia, kemudian Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi Filipina turun, Malaysia turun, ini turun. Itu di Asia Tenggara. Nah, di Asia itu mulai terjadi lagi bahwa ketika kita kemarin lihat bagaimana India dengan China kontok-kontokan dan segala macamnya itu ternyata kita melihat secara ekonomi keduanya jauh sekali. China sudah tidak terbendung, sudah begitu jauh melangkah ke depan, dan hingga tahun 2025 nanti China akan melewati ekonomi 56 negara. Jadi dilewatin gitu selama 5-10 tahun ke depan gitu. Nah, secara geopolitik internasional, nah kemudian kita melihat juga bagaimana pergeseran tatanan ekonomi baru ya, dari Eropa ke Asia, dari Amerika Utara ke Asia, kemudian bangkitnya Afrika ya, itu mengikuti Asia, mungkin tahun 2100-an Afrika itu bangkit. Kemudian kita juga melihat bahwa posisi Indonesia bagaimana gitu. Nah, ini menarik karena Indonesia itu bukan negara kecil. Secara geografis, secara demografi kita negara besar, kita negara yang populasinya banyak. Tapi secara diplomatis, secara percaturan dunia global, kita tuh hanya 1/10 dari ukuran kita. Gitu. Jadi kita seolah-olah menurut mereka ya, menurut banyak orang di luar negeri itu, Indonesia itu hanya dipandang sebuah negara dengan populasi sekitar 16 jutaan. Jadi kayak Kamboja, kayak Malaysia 31 juta ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, we need to do many things. PR kita banyak untuk membuat Indonesia itu reputasinya makin tinggi dan segala macam. Kalau saya cerita itu bisa kira-kira selesai hari Selasa depan. Ya Allah, kita bukan IG live, Mas. Kita itu video yang lain. Iya. Oke, ya thank you, nanti kita diskusi lebih lanjut tentang hal tersebut di part 2-nya, tapi ini karena banyak pertanyaan nih Mas, kita jawabin dulu. Yang next-nya Mas, dari banyak kolaborasi yang pernah dilakukan oleh GNFI atau Mas Ari secara personal, kira-kira yang paling berkesan itu dengan siapa, dan yang pengen dilakukan itu dengan siapa? Jadi yang belum kejadian dan pengen Mas Ari lakukan. Yang sudah dilakukannya. Yang pertama sudah dilakukan, yang kedua belum dilakukan. Ya, betul. Yang sudah dilakukan dan ternyata membawa banyak hasil dan banyak dampak itulah kerjasama dengan Kementerian Kominfo ya. Dari situ kita mengenal banyak orang, dari situ kita membuka jaringan baru, dari situ kita mengenal orang simbol-simbol di daerah-daerah dan segala macamnya itu. Kementerian Kominfo, dan Kementerian Kominfo juga mereka melahirkan sekarang punya bagus banget namanya Indonesia Baik. Nah, itu hasil awalnya dulu hasil dari kolaborasi kita. Dan semoga mereka terus maju dengan mempromosikan Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang belum terjadi adalah dengan salah satu maskapai, saya sebutkan aja nggak apa-apa ya, salah satu maskapai terbaik di Asia Tenggara, yaitu AirAsia. Kami sebenarnya AirAsia terlalu besar bagi kami, tapi artinya begini, kami kebetulan Tony Fernandes itu follow saya di Asia. Dan beberapa kali kami DM-an beneran. Wow. Cuman saya kan orangnya pemalu, orang Jawa, orang Jogja kan pemalu banget. Saya tuh, nggak berani ngomong. Kalau ngomong tuh sampai merah mukanya kayak sekarang nih. Nah, aku pengen komen, tapi lanjut dulu jawab. Nah, baru kemudian minggu lalu saya berani DM ke dia, Pak, is there anything at all yang bisa saya lakukan with my platforms, dan this is for free lah, maksudnya kolaborasi kan kayak gitu. Dan beliau belum baca, bukan belum balas, belum dibaca itu, dan seperti itu. Jadi AirAsia itu kenapa kami ini kan, AirAsia itu sebuah perusahaan yang modern dan dia berkali-kali mampu keluar dari krisis, dan kita melihat bagaimana AirAsia bernavigasi keluar dari krisis COVID-19 ini. AirAsia juga sudah bisa menjadi sebuah perusahaan, menjadi maskapai budget airline terbaik
9 kali berturut-turut gitu kan. Dan kemudian dia menjadi benchmark bagi banyak orang, banyak maskapai. Dia juga menjadi pembawa arus baru bagi dunia penerbangan di dunia. Dan change maker begitulah kira-kira. Dan Tony Fernandez adalah salah satu founder dan CEO yang paling visioner, yang paling humble. Ya. Saya pernah ketemu beliau waktu beliau lagi naik sepeda di depan Kyun Hotel di Jalan Tun Abdul Razak Kuala Lumpur tuh, dan saya hi aja gitu, hi sampai bilang pasti nggak hi gitu. Serius, dia dengan apa namanya ya spontan gitu ya, nggak dibuat-buat gitu. Saya yakin Indonesia maskapainya juga bagus-bagus, tapi for this time saya ingin coba kolaborasi apa yang bisa dilakukan dengan AirAsia. Wow, jadi Opa Tony Fernandez ya, secara beliau istrinya orang Korea, kalau jadi beliau Opa Tony Fernandez. Oh, oke, gitu. Orang Korea itu. If I'm not mistaken. So, apa ya, he made like cross-cultural marriage lah. Jadi tolong ya di notice ini ya Allah, senpai Gen F ini. Next question Mas, Kalau misalnya nih Mas, ini mana tadi aku udah catat. Kan tadi bilang katanya ada berita baik tentang, maksudnya banyak berita-berita buruk menggempur seorang Donald Trump. Dan Mas Ari bilang, even though dia udah buat sesuatu yang baik. Nah, ini pengen dites nih, jiwa aslinya Good News from Indonesia, mungkin nanti bakal buat Good News from Amerika. Emangnya apa sih Mas berita baik dari seorang Donald Trump? Nggak kita banyak tahu. Loh. Jadi selama Donald Trump memerintah 4 tahun terakhir ini ya, kita melihat Wall Street itu meraih nilai kapitalisasi tertinggi di zamannya dia saat itu. Wall Street itu pusat efeknya Amerika Serikat yang di New York itu. Kan di sana ada Nasdaq, ada Wall Street, Wall Street. Nah, kemudian juga Donald Trump mengangkat staff-staffnya dan menterinya dengan proporsi wanita paling tinggi sepanjang sejarah Amerika Serikat. Jadi mulai dari humasnya, kemudian dari jaksa agungnya, kemudian dari menteri ini, menteri itu, kemudian juru bicaranya itu cewek semua gitu. Dan itu nggak diangkat oleh banyak yang lain. Kemudian juga kita juga melihat bahwa Amerika Serikat mulai mulai membangun sesuatu yang sebenarnya sudah diidekan zamannya Pak Kennedy dulu kan 60-an, yaitu bikin the Space Force. Jadi ada Air Force, ada Navy, ada Army, ada Angkatan Darat, ada Angkatan Udara, ada Angkatan Laut, ya ada Angkatan Luar Angkasa. Ya, Space Force. Nah, dan itu artinya itu either itu bad news or apapun bagi negara lain, tapi itu bagi Amerika Serikat itu good news. Kemudian di era dia juga banyak infrastruktur di Amerika Serikat yang mulai membaik. Juga kemarin bayangkan ketika habis resesi Amerika Serikat terjun ya 23% kalau nggak salah. Kemudian dia naik lagi pertumbuhan ekonominya 33,1%. Bayangkan ya, pertumbuhan ekonomi 33,1%. Wow. Ya, kuartal terakhir. Jadi kuartal ketiga 33% tuh. Bayangkan Indonesia tuh minus 1,25%. Maaf ya, bukan membandingkan. Tapi kita masih minus. Sana udah plus 33%. Nah, itu loh. Jadi menurut saya banyak lagi lah. Kemudian di era dia juga tidak ada perang yang dimotori oleh Amerika Serikat di luar negeri. Oh, jadi, iya bener. Iya. Nggak ada perang. Kemudian mohon maaf sekali lagi, penggunaan drone untuk membunuh musuh-musuh politiknya di luar negeri itu paling tinggi di zaman sebelumnya, di zamannya Pak Obama gitu. Dan di zaman dia jauh turun, dan tidak ada perang baru. Jadi perang-perang yang saat ini terjadi ya di Syria, di Yaman, di Aljazair mungkin ya, di Libya, itu adalah perang yang dibikin pada era sebelumnya. Nah, ini kan hal yang baik menurut saya kan, dan kita kan taunya Trump itu jelek-jelek aja. Jadi menurut saya begini loh, kita itu satu kekurangan berita yang imbang ya, pertama. Yang kedua, karena kekurangan berita yang imbang inilah, maka kita kekurangan orang yang berpikir kritis. Berpikir kritis itu questions everything, mempertanyakan semua hal.
Masa itu benar sih? Mm. Masa sih menurut data ini salah dong? Kita based on data, not Mm. based on belief, not based on like or dislike, tapi based on data and the truth. Mm. Nah ini yang berkurang di Indonesia juga, mohon maaf ya, hal seperti ini banyak terjadi. Mm. Jadi pokoknya kalau dia melakukan, pasti benar, pasti benar. Kalau perlu aku bener-benerin. Kalau dia melakukan, salah tuh, pasti salah. Nah ini ya, jadi ini saya nggak nyebut siapa ya, tapi rasanya ini menjadi tantangan besar kita juga lah masa depan. Kita nggak bisa seperti ini terus, gitu. Sudah cukup lah. Karena Wow, iya. bangsa yang terbelah itu bangsa yang pasti akan jatuh, pasti. Iya sih, setuju. Gitu. Wow, Mas, pesan terakhir buat haters dong, Mas, haters GNFI atau buat yang udah nge-hack akun Good News from Southeast Asia. Semoga diberikan hidayah. Semoga makin rajin beribadah, banyak rezeki dan segala macam. Tapi intinya begini. Iya. Tapi intinya begini kok. Either you like us or you don't like us. Kita tetap cinta Indonesia dan kita akan melakukan banyak hal untuk Indonesia. Kita akan terus mempromosikan Indonesia. Either you like it or not. Kira-kira gitu. Oh yes. Wow, oke. Ini, kita udah 2 menit lagi, Mas. Aku dikasih sama tim aku. Dan untuk menutup, Mas. Kira-kira nih, karena kebanyakan followers dari AI itu, Mas, umurnya itu, range-nya itu antara 17 sampai 34. Nah, kira-kira nih, dari seorang founder Good News from Indonesia dan Good News from Southeast Asia, buat teman-teman yang masih muda ini, what should they do in the future? For like, yang buat ngeres program sih mungkin untuk bidang politik sih. Oke, jadi begini ya, kawan-kawan. Ini sebuah ungkapan klise, tapi ini nyata adanya. Jadi Indonesia ini memerlukan orang pinter. Sekali lagi, orang pinter. Pertama itu. Kedua, orang yang kritis. Gitu. Jadi, bayangkan jika semua orang menjadi pintar, maka kolam Indonesia itu penuh dengan orang pintar. Maka kita mengambil apapun di situ, jadikan sutradara, filmnya bagus. Jadikan caleg, calegnya bagus. Jadikan dosen bagus. Jadikan politisi bagus. Jadikan presidennya bagus. Jadikan menteri bagus. Nah, ini yang penting kawan-kawan. Jadi apapun yang kalian lakukan di masa depan, jangan jauh-jauh dari how to mencerdaskan kehidupan sekitar kita. Memberikan pendidikan, apapun itu kepada sekitar kita. Kemudian terus menambah pengetahuan kita, banyak-banyak membaca, banyak-banyak melihat situasi, banyak-banyak membangun informasi, banyak-banyak menyebarkan hal yang baik. Kemudian yang paling penting terakhir kali ya, itu berdirilah tepat di tengah-tengah. Tidak perlu ke kiri atau ke kanan, berdirilah tepat di tengah-tengah. Waktunya nyoblos ya nyoblos, waktunya milih ya milih, tapi setelah itu balik ke tengah-tengah, berpikir kritis menjadi orang Indonesia yang jempolan. Gila. Baru nih kelihatan founder GNFI-nya. Kalau tadi di awal kayak anaknya Ridho Roma. Nanti, udah start lagi nih. Oke, Mas Ari, thank you so much. Nanti kita collab sama Good News from Southeast Asia kali ya. Tapi itunya Mas Arno. Boleh. Kita pakai akunnya si Asia, tapi harus pakai bahasa Inggris. And then saya pesan kepada Amanat Institute, jadilah changemaker, dan kami menunggu kolaborasinya di masa depan. Thank you so much. Thank you so much, Mas Ari. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Tadi ada sempat baca dari Cak Manu. Iya nih, akun Cak Manu katanya keren banget nih, Amanat Institute, dan everyone who has already join with us. Aku maaf nggak nyebutin satu-satu, ini udah 50 detik lagi. Oke. Thank you so much ya, Mas Ari. See you. Bye-bye.